Halo, saya Gaida. Bertemu lagi dengan saya. Saya akan mewawancarai Mbak Pandu Sastrowadoyo. Halo, selamat siang Mbak Pandu. Ya, jadi kita mau melontarkan beberapa pertanyaan ya. Pertama tuh saya pengen tahu sih, sebenarnya kita semua pengen tahu ternyata teknologi apa aja sih, kan Mbak dari IBM nih ya kan. Kita tuh pengen tahu teknologi apa aja sih yang harus dipersiapkan oleh Indonesia untuk mengimplementasikan Big Data for Bioinformatics and Healthcare. Oke, jadi sebenarnya sebelum kita bicara mengenai bioinformatics for healthcare dan basically kita bicara soal big data for bioinformatics, kita bicara dulu dengan big datanya, mengenai big datanya. Nah, ini di sini IBM berpartner dengan Solusi 247 dengan sangat kuat untuk teknologi-teknologi big data. Banyak sekali di situ, di dalamnya itu banyak sekali teknologi yang saling berinteraksi. Kita bicara mengenai Hadoop, kita bicara mengenai Spark, kita bicara juga dengan teknologi yang khas IBM seperti yang namanya Spectrum Conductor. Intinya adalah yang kita lakukan, data yang masuk kita olah, kita pilah-pilah, dan kita sesuaikan dengan infrastruktur yang ada. Nah, itu semua untuk Indonesia bisa sampai ke level di mana dia bisa melakukan bioinformatics for big data. Kita harus mempersiapkan dari semua segi itu, dari skill set orang-orang yang ada di dalamnya dan juga dari infrastruktur serta produknya. Kalau kita ngomong produk, itu hanya pembicaraan satu bagian saja. Yang kita butuhkan adalah skill dari manusia Indonesianya dan kemampuan untuk melakukan research seperti ini. Nah, uniqueness-nya untuk bioinformatika adalah tidak melulu di bagian big data-nya, kreativitas itu muncul. Kalau kita bicara mengenai big data yang lain, misalnya marketing atau branding atau apa ya, atau marketing big data kan juga ada gitu kan. Itu istilahnya skill set yang ada di sana itu cukup dengan tools-nya. Kita fokus di perkuat tools-nya saja. Tapi kalau untuk bioinformatika, kita butuh researcher-nya juga. Ini sebabnya Solusi 247 dengan sangat pintar ya, menggabungkan dengan Universitas Indonesia, dengan Al-Azhar dan lain-lain. Itu luar biasa, karena yang namanya bioinformatika itu butuh kreativitas yang ekstra, bukan hanya butuh tools yang bagus. Jadi itu mungkin dua hal yang harus diperkuat ya. Oke, selanjutnya kira-kira menurut Mbak Pandu dari segi teknologi, apakah Indonesia memiliki potensi untuk pengembangan teknologi ini secara cepat? Nah, cepatnya itu berapa tahun, cepatnya itu berapa lama? Ada dua jawaban sih sebenarnya ya. Jadi jawaban pertama, kalau dari kemampuan kita sekarang, ya kita bisa. Saya percaya bahwa manusia Indonesia itu mempunyai kelebihan lah istilahnya di dunia IT. Kita lihat aja deh, gara-gara macet Jakarta, kita semua tiap hari kerja bisa pakai mobile device gitu. Kalau di luar negeri, orang harus ke kantor dulu baru kerja gitu. Kalau kita bisa kerja dari mana aja, itu satu. Tapi di luar bercandanya ya, orang Indonesia itu sangat tidak gaptek. Kita mempergunakan social media lebih daripada yang lain. Saya lupa berapa persen lebihnya. Kita mempergunakan mobile device juga lebih daripada yang lain. Dan kita juga sekarang adoption rate untuk e-commerce juga sangat tinggi. Jadi kalau dari kemampuan teknologi, ya itu sudah sangat kuat. Nah, tapi dari jawaban keduanya adalah bagaimana caranya orang Indonesia bekerja sama. Khususnya untuk bioinformatika, kita butuh kerjasama. Ada instansi ini, masing-masing instansi memiliki ya istilahnya kepentingan sendiri, tapi juga punya kepentingan untuk bekerja sama. Bagaimana caranya fokusnya di kepentingan untuk bekerja sama itu untuk Indonesia. Itu yang akhirnya kalau misalnya kita bisa solve masalah itu, kita bisa membuat bioinformatics with big data itu dengan sangat cepat menurut saya. Sekiranya misalnya dari segi teknologi dan kesehatan, target utama penyampaian atau pengimplementasian teknologi ini tuh harusnya ke siapa? Target utamanya? Target utamanya, maksudnya gimana? Jadi kita kan punya bidang, selain bidang kesehatan dan teknologi kan ada bidang yang lain-lain gitu kan. Jadi teknologi ini selain ke bidang kesehatan dan teknologi, kita harus target selanjutnya adalah siapa yang harus kita istilahnya apa ya, beri edukasi tentang teknologi ini. Ya, sebelumnya saya mau bilang juga bahwa yang namanya IBM, khususnya IBM Indonesia itu sangat fokus terhadap healthcare dan sangat fokus terhadap bioinformatika. Yep. Jadi kita itu melihat dari semua big data applications yang paling cocok di big data istilahnya itu adalah sebenarnya bioinformatika, karena itu efeknya sangat besar untuk manusia, dan IBM juga punya banyak sekali kayak cancer research segala macam yang sudah mempergunakan IBM. Jadi itu satu, that's one part of it. Nah,
Tapi kalau misalnya apa yang selanjutnya akan menjadi sesuatu yang berhubungan yang bisa kita kembangkan ya, apalagi kalau kita sudah menciptakan bioinformatics for big data ini, big data for bioinformatics ini, kita bicara mengenai how to create misalnya sistem-sistem kesehatan kita yang sekarang ini BPJS dan lain-lain untuk rakyat kita ini efeknya jadi baik. Jadi kita bicara mengenai misalnya kita tadi sempat disebut sebenarnya oleh salah satu pembicara sebelumnya ya. Jadi yang yang kita lakukan dengan BPJS itu BPJS is also a big data problem dan juga bisa dihubungkan dengan bioinformatika research yang ada di sini. Pengembangan obat juga bisa dihubungkan dengan dia. Yang terjadi adalah kita menyelesaikan masalah, bukan hanya masalah big data, tapi juga masalah sosial. Itu yang paling penting untuk Indonesia sekarang ini dan untuk masa depan juga. Kalau kita hanya fokus di apa yang kita lakukan di laboratorium tanpa kita lihat apa efeknya kepada manusia, aku bilang efeknya itu nggak bakal bagus buat Indonesia. Tapi kalau misalnya kita fokus dan kita mencoba menyelesaikan masalah untuk manusia, itu untuk manusia Indonesia juga. Oke, terima kasih atas informasinya Mbak Pandu. Silakan lanjutkan siangnya. Selamat siang, terima kasih banyak. Itu tadi informasi dari Mbak Pandu Sastrowardoyo. Sekian wawancara dari kami. Selamat siang.